Berita terbaru yang bagi sebagian orang meresahkan, tapi sebagian banyak orang menyenangkan. Ada rupanya kayak gitu, Bung. Ada. Jangan bikin penasaran kau, Bung, apa berita? Kan udah kalian tengok di judul. Aduh, kantor media Tempo diteror. Kayak mana cara terornya, Bung? Dikirimi ke Bella Baby. Alah, parah kali yang ngirim ini, bah. Ini bulan puasa. Kalau ngirim itu kirim kelapa muda. Takjil. Ke Bella Baby kau kirim. Itu pun kepalanya aja, nggak ikut badannya. Ada alamatnya? Nggak ada. Apa, Bang? Daging. Kepala babi kan? Iya. Coba buka. Iya ini. Tuh. Babi kan? Bukan salah ya. Ya. Oh iya, kepala babi ini. Kepala babi nih. Bau banget ya. Siapa tadi yang nerima, Bang? Awal. Tadi Cica bawa dari bawah, kotak besar, dikirim paket tidak dikenal, terus dibawa ke lantai kerja kami di Tempo, ikut buka dari awal, udah bau-bau busuk tuh. Pas dicek bawa ke bawah bener kepala babi juga. Siapa kira-kira ya? Agak susah ditebak ini. Kalau misalnya kepala banteng yang dikirim udah bisa kita tebak siapa yang ngirim. Ini kepala babi. Partai mana yang lambangnya kepala babi? Kan begitu. Kalau misalnya kepala banteng katanya udah tahu kita yang ngirim partai sana. Kepala burung contohnya. Yang ngirim partai sana. Kan begitu, banyak kali bintang-bintang ninja contohnya. Oh, yang ngirim partai sana, kan begitu. Bintang partai umat. Ini kepala babi. Kuperiksa mulai berdirinya partai di Indonesia ini, mulai dari awal berdiri sebelum kemerdekaan sampai sekarang, nggak ada partai yang lambangnya kepala babi. Aduh, makanya ini sangat misterius gitu loh, ya kan? Tapi jujur aja lah aku bilang, ya, kami sebagai masyarakat, cemana mau kami bilang, nggak ada yang bisa kami bantu. Kami hanya bisa mendoakan. Ya, kalau udah nggak tahan lagi kami tertawakan. Kami bukan tertawa dengan terornya ya, enggak. Kalau masalah teror itu kami kecam itu. Masalah kepala babinya, kenapa bilang? Udah dikirim kepala babi, telinganya dipotong. Enggak di situ telinganya. Gimana yang ngirimin yang dimasaknya juga telinganya di rumah? Telinganya dipotong. Ini namanya efisiensi. Aduh, yalah. Jadi mereka sudah melapor kepada kepolisian, ya, dan juga kepada KKJ, Komite Keselamatan Jurnalistik, ya, jurnalis. Jadi kalau bisa dikatakan jujur aja lah, ya. Begini, ada beberapa pendapat. Ini pendapatku pribadi, aku punya hak ya untuk berpendapat. Ya, jadi pendapat pertama, opiniku seperti ini. Ini sebetulnya mereka yang bikin ini.
Kerja mereka ini. Ya, kenapa bilang? Kan kita udah tahu ya bagaimana mereka saat ini ya selalu menyerang pemerintahan, selalu menyerang Bapak Joko Widodo, kan begitu. Nah, dan akhirnya mereka tidak mendapat simpati dari masyarakat, kan begitu. Tidak mendapat simpati masyarakat, dan juga kalau nggak salah yang kedua, donatur sudah berkurang. Dari mana Pung tahu? Salah satu yang mendonasi, ya salah satu donatur daripada majalah Tempo, menurut informasi adalah USAID. Ya, USAID ya itu juga yang mendanai OCCRP. Kan begitu ya. Jadi USAID ini pusatnya ada di Amerika Serikat. Dan kalian tahu bahwasanya ya Presiden Donald Trump sudah membekukan USAID sehingga tidak ada lagi dana. Koreksi aku kalau memang bahasa membekukan itu salah, koreksi aku. Yang penting gak ada lagi mengalir dana. Karena USAID itu juga yang kemarin itu membiayai OCCRP. Yang kemarin dibilang katanya Bapak Jokowi raja korupsi. Yang digoreng sama Abraham Samad, digoreng lagi sama Amin Rais, digoreng lagi sama Rocky Gerung. Begitu narasumbernya langsung meminta maaf kepada Bapak Jokowi. Sampai sekarang munculnya Rocky Gerung gak ada minta maaf. Itu dia ya. Jadi mereka sudah kehilangan dana. Akhirnya apa? Ya mereka cari simpati lah. Karena apa? Mereka perlu dapat kepercayaan dari masyarakat lagi. Karena apa? Ya, mereka nggak punya dana. Ya otomatis dana itu mereka butuhkan dari masyarakat yang membeli majalah Tempo, yang menonton acara Tempo, yang membaca blog-blog mereka. Kan begitu? Itu perkiraan pertama. Mudah-mudahan salah. Mudah-mudahan. Ya, kenapa? Opung terlalu yakin. Sekarang begini, coba kalian perhatikan dulu. Pakai datang jam 16.15. Kan begitu. Yang menerima katanya pihak keamanan. Ditujukan kepada Francisca atau Cica panggilannya. Yang merupakan salah satu host dari Bocor Halus. Bocor Halus. Ya, salah satu Bocor Halus, kan begitu. Nah, ya, begitu diterima pada pukul 17.00 ya, itu yang membuka itu adalah kalau tidak salah temanya sesama jurnalis. Dibuka itu ya. Sekarang begini, ya, ada kecurigaan ya dari mereka. Kalau ada kecurigaan dari mereka, begitu dibuka katanya dari atas, mereka bukanya itu di ruangan atas, kan begitu ya, di upstairs. Dia buka ada cium bau busuk, dia udah lihat itu katanya kepala babi, kan begitu. Harusnya dia itu serahkan kepada yang berwenang terhadap keamanan, yaitu security. Coba security bawa ke bawah, itu dia ya, seperti itu ya. Jadi security yang buka, ini mereka yang buka. Itu dia. Baru yang kedua, begini. Seorang jurnalis harusnya peka terhadap bahaya yang mengancam. Kan begitu. Ya, dia dapat paket tapi nggak ada nama, nggak ada alamat. Ya, harusnya sebelum paket itu dibuka, itu pun juga menimbulkan curigaan. Kita nggak tahu entah itu bom, entah itu alat peledak, ya, entah itu benda-benda berbahaya, ataukah itu prank yang kepala baru nongol di atas. Berbagai kemungkinan bisa terjadi. Harusnya dia serahkan kepada pihak keamanan, kan begitu. Nah, kalau memang betul-betul mencurigakan, kepala babi berat itu, Wak. Tahu aku berat kepala babi karena aku pernah melihara babi. Enggak kemana itu 5 kilo. Harusnya curiga dia. Ini bom atau apa, kan begitu. Langsung panggil pihak kepolisian. Kan begitu, dokumentasikan mulai dari awal sampai akhir proses pembongkaran atau unboxing dari paket tersebut. Itu, tapi jurnalis
Sedangkan aku jujur saja kalau ada paket yang tidak ada nama dan alamatnya, gak ku terima. Kan begitu, ya kan? Jadi tolonglah dulu ya, kalau memang kalian itu bukan pelakunya, memang bukan pelakunya tapi nyuruh orang, kan begitu. Ya coba sekarang ya, kalian udah buka ya. Sementara kalau misalnya olah TKP bagaimana coba? Yang ngirim siapa kan ngapain sebetulnya? Kalian lihat CCTV. Kan begitu, lihat CCTV, laporkan semuanya. Gerak-gerik nggak mungkin lah di kantor media gak ada CCTV. Nggak usah dibikin heboh lah. Ungkap dulu, lihat CCTV siapa yang mengirim, kan begitu. Baru panggil pihak kepolisian. Karena apa? Paketnya mencurigakan. Ini tidak kalian buka sendiri. Karena isinya daging, kalian kira lah itu takjil. Rupanya kepala babi. Kan begitu, kalian bawa busuk ya, bawa busuk ya. Kalau udah bawa busuk, bawa ke bawah. Malah dibuka lagi, dibiar lebar. Apa itu daging? Babi. Babi. Itu dia. Baru kemungkinan yang kedua, mungkin bukan dari mereka ya. Mungkin mereka berpikir terlalu berisiko untuk bermain playing victim, kan begitu. Ya walaupun sekarang ini banyak pejabat juga bermain playing victim, kan begitu. Dan juga partai. Ya kemungkinan kedua begini, ya kita sudah melihat bagaimana mereka ini, apalagi lewat bocor halus, ya kita melihat bagaimana informasi-informasi, ya sebagian besar, aku bilang sebagian besar itu arah serangannya itu kepada Bapak Jokowi dan juga kepada pemerintahan Bapak Prabowo, kan begitu. Nah sekarang tidak bisa dipungkiri, ya sebagian besar masyarakat, ya itu sudah menilai bagaimana pemerintahan ini kita sudah bagus, Bapak Jokowi ini sudah membangun bangsa ini dengan baik. Kok tiba-tiba ada media yang dulu bisa dikatakan salah satu media kredibel, yang bisa dipertanggungjawabkan semua beritanya, tiba-tiba melakukan serangan bertubi-tubi gitu loh ya. Sekelas Tempo loh, jujur aku waktu SMP bacaanku udah Tempo. Udah Tempo gitu loh. Bukan sekarang aku baca, dari dulu aku baca Tempo. Ya kan begitu. Dari mulai sampulnya aja kita sudah bisa menggambarkan bahwasanya tulisan-tulisan di dalam Tempo itu penuh makna, kan begitu. Nah makin kesini makin banyak yang menilai. Nah ada saja orang-orang yang mengungkapkan kemarahan, ya mungkin lewat konten, mungkin lewat tulisan, mungkin lewat postingan, mungkin lewat komentar-komentar ya di dalam acara kalian bocor halus, kan begitu. Tapi mungkin saja ya ada orang oknum yang sudah tidak bisa lagi menahan amarahnya. Ya, nggak bisa menahan amarahnya ya. Jadi kalian katakan, kan katanya mereka sudah melaporkan 2 kali kejadian. Katanya kalau nggak salah salah satu dari mereka pun juga mengalami musibah. Katanya kacanya dipecah, kan begitu. Kita nggak tahu sampai sekarang kebenarannya bagaimana, karena informasinya sampai sekarang pun belum dapat siapa yang mecahin kacanya. Kan begitu ya, entah itu tukang copet, entah itu tukang jambret, nggak tahu juga kita. Jangan langsung kita bilang itu teror. Kan begitu, tapi kalau udah kayak gini memang udah teror namanya ini. Jujur gue bilang ini teror. Gimana pun juga. Apalagi telinga babinya dipotong. Aduh, jujur aja mungkin ini kemungkinan kedua. Mungkin saja ada pihak yang memang betul-betul marah gitu ya. Aku tidak mempersalahkan rakyat Indonesia, tapi kalau bagiku ya ini kemungkinan yang masih belum bisa kemungkinan yang masih diragukan, kan begitu. Nah, kemungkinan ketiga itu ada pihak yang memang sengaja untuk memperkeruh suasana. Ya, itu dia. Yang sengaja untuk memperkeruh suasana. Karena kita tahu, media Tempo bersama dengan pemerintahan, bersama juga dengan media-media yang bisa dikatakan
media-media netral ya, itu kan berseberangan saat ini ya. Jadi ada pihak ini hati-hati ya, hati-hati. Tempo juga tidak boleh mengambil kesimpulan bahwasanya teror itu adalah dari kalangan orang-orang yang membenci mereka karena diserang ya, entah itu dari pemerintahan, entah itu dari kubunya Joko Widodo, entah itu kubunya Gibran, entah kubunya Bapak Prabowo ya. Harus positive thinking kan begitu ya. Jadi kalian itu harus berpikir juga bahwasanya ada kemungkinan besar orang-orang yang ingin memperkeruh suasana kan begitu, supaya kalian itu lebih lebih tajam lagi menusuk pemerintah, lebih berani lagi kalian untuk menusuk pemerintah. Karena apa? Ya, kalian pasti berpikir bahwasanya oh ini kerja pemerintah, ini kerja kubunya sana, ini kerja kan begitu. Padahal tidak ada. Itu kerjanya orang-orang tertentu yang ingin merusak ya, ingin mengganggu stabilitas jurnalistik di Indonesia. Jadi Opung percaya yang mana, Pung? Kayaknya percaya yang ketiga. Kalau dari mereka kayaknya playing victim kayaknya terlalu berisiko, kan begitu. Kalau dari masyarakat kayaknya aku yakin lah. Apalagi masyarakat rakyat 58% nggak punya sifat seperti itu. Hanya masyarakat 16% dan 24% yang mau melakukan hal-hal konyol. Tapi kalau aku katakan ada pihak yang ingin memperkeruh suasana, itu aja. Tapi santai aja lah, jujur aja aku bilang, Opung Parbela ini udah berapa kali kena teror. Yang kalian kira aku ketawa-ketawa kayak gini nggak pernah kena teror? Tapi ku hadapi semuanya itu memang dengan gagah berani. Sambil kita berdoa ya, dan juga sambil jaga-jaga. Tapi aku percaya ya, untuk teman-teman ya, walaupun kita beda pilihan, kita rakyat Indonesia masih menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sama ya, kalau misalnya kalian jumpa sama Opung Parbela, aku main-main ke RT 16 atau main-main ke RW 24, aku yakin ya paling mereka nggak suka gitu aja, ya kan begitu. Kalau sampai diculik aku kayaknya nggak mungkin lah, rugi bagi mereka menculik aku. Karena nggak ada untungnya lagi, udah lewat pilkada, udah lewat pilpres, kan begitu, ya kan. Lagian apa lah aku ini, cuma pembaca beritanya aku. Begitu juga kalaupun Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Megawati, contohnya main-main ke kalangan 58%. Wah, luar biasa. Ya, saya pribadi saya akan tetap salam, kan begitu. Salami Bapak Bapak Anies Baswedan, saya salami Ahok, aku akan salami Ganjar, aku akan salami Megawati, aku akan salami Anies Baswedan. Karena tahu itu cuma di dalam mimpi. Enggak. Kalau kenyataan memang aku putu-putu juga lah. Iya. Ya, perpolitikan ini harus kita hadapi ya, kita nikmati dengan riang gembira. Kan begitu. Enggak usah terlalu tegang. Enggak usah terlalu tegang. Aku kan bukan marah-marah, ketawa-ketawanya. Itu dia, apalagi seperti kami di Sumatera Utara ini. Begini. Aman. Ya kan aman. Waktu kemarin terjadi perpecahan antara pemilihnya Edi Rahmayadi dengan Bobi Nasution, sampai sekarang aman, biar tahu kalian. Karena apa? Kita menjaga stabilitas politik dan juga stabilitas sosial di tengah-tengah masyarakat. Itulah kami ya di Sumatera Utara. Udah lewat ya. Sekarang kita hadapi bersama. Kalian lihat kan bagaimana Masinton Pasaribu. Kalau kalian perhatikan ya, di TikTok sudah beredar itu bagaimana Masinton Pasaribu dan juga Bobi Nasution sudah semakin mesra. Jangan kita di bawah ini mau dibodoh-bodohi. Kita kadang-kadang mau kita dibodoh-bodohi, kita mau dipengaruhi. Sementara mereka di atas sama-sama minum kopi.
Saksi mata Opung Parbelak. Ya, kadang kau ngomong-ngomongi yang ini, ngomong-ngomongi yang itu contohnya kan. Di kedai kopi kami ngopi bareng kami. Itu dia, ini sedikit kesaksian biar tahu kalian, ya kan? Sama seperti si Fritz Alorboy kemarin biar tahu kalian ya. Fritz Alorboy itu kemarin itu dia itu katakan apa? Anies yang terbaik, Joko Widodo nggak ada apa-apanya. Makan gratis kan begitu. Iya kan? Tapi waktu itu dia itu dia itu staf ahli di Nasdem kan begitu. Ya waktu itu Nasdem berpihak kepada Anies Baswedan karena salah satu pengusung. Kalau dia sebagai staf ahli ya mau nggak mau dia harus bela Anies kan begitu. Nah setelah Bapak Prabowo setelah dilantik menjadi presiden ya, akhirnya Pak Nasdem merapat ke Kim kan begitu. Ujung-ujungnya apa? Yang namanya Fritz Alorboy itu ya, dia akhirnya dukung Prabowo. Jadi nggak ada yang menetap, nggak ada yang kekal. Padahal kalian itu semua banyak di sebelah sana itu sudah terpengaruh sama siapa kan, si Fritz kan? Maju kata si Fritz, maju kalian. Orasi kalian. Jangan menyerah kalian. Padahal nggak tahu kalian kalau aku sama Fritz Alorboy itu berkawan kami tahu kalian. Berkawan setelah dia sudah selesai pilpres kan begitu ya. Dia live, dia bilang sama Opung Parbelak karena Opung Parbelak kemarin pernah serang dia juga ya kan. Opung Parbelak minta maaf ya Opung Parbelak, terima kasih Opung Parbelak sudah menghujat saya karena saya tahu ya itu hanyalah sebuah konten ya, bagaimana kita perang di media ya, tapi bagaimanapun juga kita bersaudara Opung Parbelak. Ya, saya minta maaf sama teman-teman di sebelah sana, Opung Parbelak, karena saya adalah orang Nasdem, maka saya harus berpihak kepada partai saya mendukung Anies Baswedan, kan begitu. Nah, sampai sekarang pun juga kalau misalnya lagi live dia, aku nggak ada nomornya memang, ya kan. Kalau lagi live dia nongol lagu contohnya, Bang Opung Parbelak. Begitu ya. Jadi udahlah untuk majalah Tempo ya kan, kalau masalah teror kayak gitu udahlah ya kan, tinggal minta tolong aja sama pihak kepolisian dijaga dulu 24 jam selama 2 minggu. Ya itu dia ya, karena aku nggak yakin sih kalau misalnya dari kalian sendiri bikin, aku juga nggak yakin ya kan. Itu kan tadi kan opini. Kalau masyarakat pun juga yang bikin, kayaknya nggak mungkin ya. Ini pasti ada oknum, ada pihak yang ingin betul-betul memperkeruh suasana kan begitu. Makanya kalian kalau memberitakan sesuatu ya jangan yang jelek-jeleknya aja. Harus berimbang dong. Yang jeleknya aja dari Jokowi yang kalian apa? Coba kalian bahas pembangunan yang dibikin Bapak Jokowi. Kalian bahas dulu ya mengenai program-program Jokowi. Kalian bahas dulu mengenai bagaimana rakyat terbantu oleh jalan tol yang dibangun Jokowi. Ini enggak jeleknya aja. Media kalian, oh iyalah ada yang mendanai. Jadi nggak perlu lagi mereka itu simpati dari masyarakat kemarin itu karena ada yang mendanai. Opung Parbelak ada yang mendanai. Aku bilang sama kalian, sampai saat ini Opung Parbelak tidak pernah menerima dana untuk channel Opung Parbelak. Kalau ada partai katanya nggak terima, nggak mau. Aku mau jadi orang bebas kan begitu. Aku mau jadi teman bagi semua orang, teman bagi semua partai. Aku mau menjadi teman bagi masyarakat biasa, bagi pengusaha, pemuka agama, ya, dan juga kepolisian, bapak-bapak di ketentaraan, di militer. Iya. Perlu ku testimoni sama kalian, tidak perlu ku sepilkan ya. Orang-orang biar tahu kalian yang pemuka-pemuka agama ya. Ada pendeta, ada ustadz, ada haji ya. Setelah itu ada pokoknya dari kalangan-kalangan yang nggak perlu kusebutkan sebetulnya. Mereka katakan Opung Parbelak, kami senang, saya senang dengan Opung Parbelak. Karena Opung Parbelak selalu menyatakan kebenaran tanpa melanggar aturan. Itu.
ada seseorang senior yang ada di Lampung Tengah. Pak, saya akan menjalankan semuanya, Pak, dengan baik dan benar. Baru tadi pagi aku ditelepon. Pak Bung Parmela, aku nih. Aku jantungan juga ini, iya kan? Aku karena udah kupampangkan nomor WA di situ kan, ya antara yang suka dengan tidak suka. Kan begitu, ya kan? Ada kemarin itu Berto kalian, nggak tahu entah karena dia nggak suka sama aku, ya kan? Dibikinnya lah pura-pura dari apa? Dari kolektor pinjaman online. Sekarang juga aku sedang menuju rumahmu. Bayar sekarang, atau kami ambil tindakan. Ku blokir. Aduh. Jadi itu ya, jadi untuk Tempo, makanya aku bilang samamu, ini masukan kami sebagai masyarakat ya. Kalau mau memberitakan sesuatu, beritakanlah yang benar. Gitu. Kalau mau kritis-kritisan tahun 98 lawan. Atau ada partai yang lain bayar? Kalau kemarin ku plesetkan nyekilin majalah Tempe. Sekarang terang-terangan lah ku bilang majalah Tempo. Tapi jujur aja lo ku bilang, mereka itu masih baik loh. Kepala babi yang dikirim. Kalau sempat kepala gajah terangkat kalian itu rupanya. Repot kalian dibikin. Itu dia. Dan kalian itu harus bersyukur. Karena apa? Yang dikirim itu sama kalian itu cuma kepala babi. Kalau sempat contohnya boneka dikasih kain kapan dicucuk-cucuk pakai jarum, hati-hatilah kalian itu. Kalau itu betul-betul ditakuti itu. Ada boneka, matanya belok, dibungkus pakai kain kapan. 5 jarum di sebelah kepala, 10 jarum dicucuk di sebelah badan. Di kaki 2 sebelah kanan, di kaki kiri sebelah kanan ada 2. Apa gak bahaya itu? Aduh, tahu Bung? Nonton film aja, Indosiar. Aduh, otakku ini kok jadi menengke Indosiar. Ya, jadi itulah dulu dari Opung Parmela ya. Jangan mau kita dipecah belah. Ya, ini untuk teman-teman saudara-saudaraku. Ya, ini di kalangan masyarakat pun juga ada maksud dari tertentu untuk memecah belah kita. Ya, kita nanti akan mereka sedang membentuk opini bahwasanya ya pemerintah sedang sedang berusaha untuk membungkam media. Ya, jangan pernah kita terpengaruh dengan hal-hal ini. Oke? Itu dia, biarkan mereka selesaikan masalah itu, karena itu urusan mereka, bukan urusan kita. Oke, itu dulu dari Opung Parmela. Salam Parmela, salam NKRI, NKRI harga mati.